Salam, selamat malam Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada. Kembali kita menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah penyembahan pada malam hari ini secara live dari gereja Toraja Jemaat Masaleh bersama keluarga yang terjadwal ibadah keluarga pada hari ini, yakni keluarga Bapak Kolonel Purnawirawan Kalok Bandaso, keluarga Bapak Agus Chandra Kalok Sarjana Ekonomi di sektor 1, dan keluarga Bapak Yulianus Sampai Mangalik di sektor 3. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mengawali ibadah kita pada malam hari ini, mari bangkit berdiri seraya kita memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi. Mari kita puji. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud, mengagungkan kuasa-Nya. Besarkan nama-Nya di kerajaan-Nya. Kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorak jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Kita puji, kita muliakan Tuhan. Janganlah lupakan berkat dan anugerah-Nya. Sepanjang hidupmu bersyukurlah terus. Jadilah kau berkat bagi sesamamu. Pimpinannya tetap. Haleluya, pimpinannya tetap. Haleluya. Sorak-sorak jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita bermazmur dari Mazmur 105 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-6. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah nama-Nya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam nama-Nya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatan-Nya. Carilah wajah-Nya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan-Nya. Mujizat-mujizat-Nya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya.
Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Mari kita mengangkat pujian, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan jiwaku, pujilah nama-Nya. Seumur hidupku. Kita hendak melandasi persekutuan kita di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, dan karena itu mari kita mohon kekuatan kepadanya dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami datang bersyukur kepadamu, menandai segala kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami. Dan pada malam ini, Engkau memperjumpakan kami satu dengan yang lain, melalui ibadah, persekutuan, keluarga, yang mana keluarga Bapak Kallo Bandaso bersama dengan Agus Chandra Kallo dan keluarga Bapak Yulianus sampai Mengalik menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman pada malam ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan tercurah atas kami semua, agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Injil Matius pada pasal yang ke-14, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan,
tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tema perenungan kita pada malam ini adalah tema sepekan, yakni orang percaya tidak akan dipermalukan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, teristimewa buat keluarga yang terjadwal mendapatkan pelayanan ibadah rumah tangga. Hidup tenang, hidup tentram, jauh dari perasaan takut, perasaan gelisah, tentu merupakan dambaan semua orang. Bolehlah saya katakan bahwa hidup yang tenang dan tentram itu adalah sebuah kebutuhan yang paling mendasar, melebihi kebutuhan akan makanan, pakaian, dan perumahan. Bahkan saudara-saudara, setiap orang rela melakukan apa saja, siap melakukan apa saja, asalkan ia mendapat jaminan keamanan, ia mendapatkan kepastian bahwa ia akan merasa tenang, merasa nyaman, merasa damai, merasakan ketentraman. Coba saudara-saudara bayangkan, Anda tinggal di rumah yang mewah, dengan segala fasilitas yang serba mewah. Anda mempunyai pakaian yang mahal-mahal, dan Anda duduk di meja makan menghadapi hidangan yang menggoda selera makan. Tiba-tiba saudara mendengar ada gemuruh datang, terjadi banjir bandang seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Masamba dan di Rada. Bahkan sampai sekarang ini mereka masih diliputi rasa takut. Jikalau dalam kondisi demikian, dapatkah kita menikmati makanan yang lezat? Dapatkah kita merasa tenang dan damai tinggal di dalam rumah yang mewah gedongan? Apakah kita merasakan ketenangan dengan pakaian yang mahal-mahal jikalau keadaan itu terjadi menimpa kita? Tidakkah semua itu menjadi mubazir? Tidak ada gunanya, sia-sia adanya. Apalah artinya rumah mewah? Apalah artinya pakaian-pakaian yang mahal? Apalah artinya makanan yang lezat jika nyawa kita terancam, bukan? Dalam hal inilah kita dapat memahami maksud perkataan Tuhan Yesus. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, perikop bacaan kita hari ini mengisahkan kondisi ketakutan yang dialami oleh para murid saat mereka sedang ada di tengah-tengah danau Galilea. Karena apa? Karena perahu mereka diterpa oleh badai, yakni angin sakal. Ini adalah situasi yang tidak akan pernah diinginkan oleh para nelayan yang melakukan perjalanan di Danau Galilea. Angin sakal adalah sesuatu yang sangat menakutkan bagi setiap nelayan yang ada di danau itu. Sekuat apapun kemampuan kita,
Sekuat apapun daya kita, kepandaian kita mengatasi badai yang lain, tetapi dalam hal mengatasi angin sakal adalah sebuah kemustahilan. Karena itu saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus menjumpai mereka dalam kondisi yang penuh dengan kekalutan, dalam kondisi yang penuh dengan ketakutan, maka kehadiran Yesus dianggap sebagai kehadiran Sang Pencabut nyawa. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak dan menganggap Yesus sebagai hantu. Nah saudara-saudara, begitu hebatnya ketakutan para murid sampai mereka berteriak-teriak. Namun di tengah-tengah situasi ketakutan tersebut, datanglah suara yang menyejukkan. Datanglah suara yang menenangkan hati. Tenanglah, jangan takut, aku ini. Suara ini dikenal oleh Petrus. Petrus sadar bahwa suara ini tidak lain adalah suara Yesus. Dan karena itu, ia menyahuti suara itu. Ia berseru kepada suara itu, "Jikalau benar engkau itu, maka suruhlah aku untuk berjalan di atas air." Suara Tuhan memang dahsyat. Di tengah badai, di tengah gelombang, di tengah persoalan, suara itu akan tetap terdengar. Jikalau kita peka untuk mendengarkan suaranya, maka kita akan mendapatkan kepastian sama seperti yang dialami oleh Petrus. Ketika ia mengatakan, "Suruhlah aku datang kepadamu," Yesus menyahutinya, "Silakan mari." Lalu ia turun dari perahu dan berjalan di atas air. Sekali lagi saudara-saudara, suara Tuhan itu dahsyat. Suara Tuhan itu penuh dengan kekuatan. Suara Tuhan penuh dengan keajaiban. Suara itu adalah firman yang menjadikan segala-galanya. Inilah yang ditangkap oleh Petrus. Sehingga ia yakin jikalau benar itu suara Tuhan, maka tidak ada hal yang mustahil untuk tidak bisa ia lakukan. Dan Tuhan memberikan kepastian itu. Ia turun dari perahu dan ia berjalan di atas air. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam perjalanan kehidupan ini, kita akan terus menghadapi banyak gelombang kehidupan. Ada saat di mana kita merasa tenang, ada saat di mana kita merasa damai, ada saat di mana kita tidak merasakan ketakutan dan kegentaran. Tetapi ada saat yang tidak pernah kita sangkakan. Kita diperhadapkan kepada sesuatu yang sangat menakutkan dan melahirkan kekhawatiran. Perikop bacaan kita ini memberikan peneguhan iman kepada kita. Bahwa sehebat apapun dan sebesar apapun persoalan dalam kehidupanmu, suara Tuhan mampu memberikan ketenangan kepadamu. Karena itu carilah Tuhan dan dengarkanlah suaranya, maka hatimu akan tenang tentram. Yesus bersabda, orang yang paling berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan, dabar Yahweh. Merekalah yang berbahagia. Dan lebih berbahagia lagi jikalau mereka melakukan firman itu dalam kehidupan setiap hari. Persoalan tidak akan memberikan rasa tenang dan damai kepada kita. Dan itulah yang dialami Petrus. Ketika pandangannya terarah kepada Tuhan, ia merasakan kedahsyatan dari kuasa Tuhan yang bisa memampukan ia mengatasi kemustahilan. Tetapi ketika pandangannya diarahkan kepada yang lain, telinganya mendengar deru gelombang, telinganya merasakan tiupan angin yang kencang, maka persoalan-persoalan itu meruntuhkan keyakinannya, mengalihkan pandangannya dari Tuhan. Dan pada saat itu ia tenggelam. Benar apa yang dikatakan,
Mazmur 34 ayat 6. Tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak malu tersipu-sipu. Di tengah-tengah kondisi kehidupan sekarang ini, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bangun keyakinan yang kokoh bahwa firman Tuhan menjadi jaminan yang pasti bagi kita untuk menghadapi segala masalah. Sebab firman itu adalah wujud Yesus Kristus sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 1 menegaskan hal itu, bahwa firman itu adalah Allah. Ia sudah ada sejak dunia ini dijadikan, dan segala sesuatu menjadi ada karena sang firman. Karena itu jikalau kita mau terus ada, terus menikmati damai, terus menikmati ketenangan dalam perjalanan kehidupan kita, maka bangun hidupmu di atas dasar firman. Suara Tuhan dahsyat, suara Tuhan hebat di tengah badai. Suara itu akan terus terdengar. Ketika saudara menyambutnya, saudara akan mengalami ketenangan. Dan banyak hal yang tidak mampu dijangkau oleh akal, saudara akan dapat mengatasinya. Selamat kepada keluarga yang boleh menjadi pelayanan firman pada malam hari ini. Selamat kepada seluruh sidang jemaat yang mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya kita beroleh berkat dari firman ini. Amin. Kekasih Tuhan, tiba saatnya kita menyatakan ungkapan syukur kita. Dari Mazmur 105 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mengiringi persembahan kita menyanyi syukur padamu ya Tuhan. Syukur padamu ya Allah Atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang dari sanakan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra, syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera, syukur atas kekuatan kala duka dan kesal, syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari saudara-saudara kita satu dalam syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji bagi-Mu ya Allah Bapa kami di sorga. Untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami sejenak waktu karunia Tuhan. Kami dipersekutukan di sekitar firman-Mu. Dan sungguh kami diteguhkan oleh firman-Mu. Ketika kami membangun kehidupan kami di atas dasar firman-Mu, maka kami tidak akan pernah dipermalukan. Ketika suara Tuhan yang terus terdengar di tengah-tengah badai kehidupan, kami terus sahuti, kami terus sambut, dan kami bangun kehidupan kami di atas suara itu. Maka segala bentuk tantangan pencobaan hidup
akan mampu kami hadapi dan kami dapat berdiri tegak. Terima kasih untuk firman-Mu. Bangunkan iman dan keyakinan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang dahsyat dan firman-Mu ya dan amin. Kiranya firman ini akan meneguhkan saudara-saudara kami yang mendapatkan pelayanan ibadah keluarga. Karena itu hamba berdoa buat keluarga Bapak Carlo Bandaso. Nyatakan kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan rumah tangga. Hamba berdoa kiranya rahmat Tuhan dinyatakan bagi Bapak Carlo Bandaso di dalam menjalani hari-hari kehidupan anugerah Tuhan. Dan tepat pada hari ini, Tuhan pertambahkan usianya setahun lagi, sehingga ia genap berusia 77 tahun. Terima kasih untuk perjalanan hidup yang Tuhan berikan kepadanya. Dan banyak perkara-perkara indah dan ajaib Tuhan telah nyatakan sepanjang perjalanan hidup itu. Biarlah kuasa-Mu yang telah menopang dia dalam seluruh perjalanan yang sudah dilewati akan terus menopang dan menuntun perjalanan hidupnya ke depan. Sekalipun kami sadar bahwa pertambahan usia ini membuat kekasih kami memasuki usia yang lanjut, namun kami yakin dan percaya kekuatan tangan Tuhan akan terus dinyatakan di tengah-tengah perjalanan hidup ke depan. Sehingga Tuhan akan memperlihatkan kepadanya hal-hal yang besar dalam ia menikmati masa tuanya untuk menyaksikan sukacita dan kebahagiaan dari anak-anak dan cucu-cucunya. Terima kasih ya Tuhan. Engkau lapangkan jalan baginya untuk menikmati kekuatan dan kesehatan yang bersahabat. Sehingga di usianya yang ke-77 tahun, ia tetap berdiri tegak dan menyaksikan segala kasih dan rahmat-Mu, serta hidupnya limpah dengan pengucapan syukur. Terima kasih untuk ibu rumah tangga, sebagai pendamping hidup bagi sang suami, dan ibu bagi anak-anak cucu karunia Tuhan. Sering dalam kelemahannya, karena itu hamba berdoa, Tuhan beri kuat dan sehat badani kepadanya. Nyatakan kebaikan dan kasih-Mu Tuhan. Pegang dan genggam tangannya dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat, agar ia terus merasakan kekuatan tangan Tuhan yang menuntun dan memelihara hidupnya. Sehingga dalam segala hal, nama Tuhan terus dipermuliakan. Karuniakan hikmat kepadanya untuk menata kelola kehidupan rumah tangga dalam sikap takut akan Tuhan. Sehingga melalui karya seorang ibu di tengah keluarga, berkat damai sejahtera-Mu akan dihadirkan dalam kehidupan rumah tangga. Hamba berdoa untuk anak-anak karunia Tuhan, untuk Robert, Rocky, dan Vera yang ada di Jakarta. Mari Tuhan, Engkau terus menyatakan kasih dan berkat-Mu dalam setiap perjuangan kehidupan mereka. Berikan yang terbaik, agar senantiasa ada ungkapan syukur dinyatakan di hadapan-Mu. Jauhkan dan luputkan mereka dari segala susah dan mara bahaya. Dan biarlah kekuatan daripada-Mu akan memampukan mereka untuk menghadapi situasi kondisi yang mencekam sekarang ini. Hamba berdoa untuk cucu Mikael dan Kesia. Tuhan berkati dalam tumbuh kembangnya mereka.
Tuhan nyatakan kasih dan kebaikan-Mu dalam pengejaran harapan dan cita-cita. Tuhan berikan kuat dan sehat badani kepada mereka untuk terus meraih yang mereka dambakan, sehingga mereka dapat meraih cita-cita itu pada waktunya dan menjadi kebanggaan di tengah-tengah keluarga. Hamba pun berdoa bagi keluarga kekasih kami Bapak Agus Chandra Kallo. Tuhan berkati dia dalam tugas dan tanggung jawabnya dan dalam kehidupan rumah tangga. Lapangkan jalan baginya untuk jenjang karir. Biarlah yang terbaik didapatkan daripada Tuhan dalam kehidupannya, demi kelangsungan kehidupan rumah tangga dan demi hormat bagi nama-Mu. Berkati ya Tuhan, dan karuniakan kekuatan dan kesehatan yang bersahabat, agar ia mampu memainkan peran selaku Bapa yang baik di tengah-tengah keluarga. Kami pun bersyukur bahwa pada tanggal 6 yang lalu, Tuhan pertambahkan usianya setahun lagi. Lanjutkan kasih-Mu dalam perjalanan ke depan. Berkati istri kekasih Mama Kiran, kiranya terus mengangkat tanggung jawabnya selaku seorang ibu yang bijaksana. Pun demikian tugas dan pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepadanya, sehingga ia terus mendapatkan yang terbaik demi kehidupan bersama di tengah-tengah keluarga. Rencana pembangunan rumah mereka, Tuhan terus campur tangan di dalamnya dan memberkati anak kekasih Kiran dalam tumbuh kembangnya, dalam harapan dan kerinduan ke depan, sehingga anak kekasih boleh bertumbuh di dalam kasih dan kuasa-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk kekasih kami Bapak Prof. Randanan Bandaso yang sekarang ini dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan melawat kehidupan hamba-Mu, memberkati dia, meneguhkan iman dan pengharapannya, sehingga di tengah situasi kelemahan yang ia alami, ia tetap bersandar kepada kasih dan kuasa-Mu dan tetap percaya bahwa Tuhan selalu baik kepadanya, baik bagi rumah tangganya, baik untuk anak cucunya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk Opa Kiran Bapak Alex Mantiri, seisi rumah tangga. Tuhan berkati hamba-Mu di dalam tugas dan tanggung jawab serta pekerjaan, terlebih di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak cucu. Memberkati kekasih kami Audi Mantiri, yang dalam kelemahannya kami tetap percaya kuasa Tuhan ajaib untuk terus menopang perjalanan hidupnya. Kuasa Tuhan dahsyat untuk mengawal kehidupannya. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk keluarga Julius Mangalik. Hamba bersyukur untuk kebaikan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan keluarga ini, dan memohonkan berkat-Mu untuk Bapa rumah tangga yang sampai saat ini belum mendapatkan lapangan pekerjaan. Mari Tuhan lapangkan jalan bagi kekasih kami, agar ia boleh mendapatkan yang terbaik untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga dan nama Tuhan dimuliakan dalam hidupnya. Karuniakan hikmat dan kearifan baginya untuk menunaikan tanggung jawabnya selaku kepala keluarga di dalam menuntun rumah tangga dalam takut akan Tuhan. Hamba berdoa untuk ibu rumah tangga. Tuhan karuniakan hikmat dan kearifan, roh yang takut akan Tuhan, sehingga ia dapat mengarahkan kehidupan rumah tangga seturut dengan kehendak-Mu. Bersyukur atas pertambahan usia hari ini buat anak kekasih Kesia yang genap berusia 13 tahun. Nyatakan kebaikan-Mu untuk perjalanan ke depan. Memberkati anak Kesia dalam pengejaran harapan dan cita-cita, sehingga bersama dengan Tuhan ia dapat meraih masa depannya. Hamba berdoa untuk anak kekasih Kailen. Tuhan berkati dalam tumbuh kembangnya. Tuhan tutup bungkus di dalam kuasa-Mu, sehingga ia dapat menikmati hari-hari hidupnya dalam
sukacita besar pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh kaum keluarga di berbagai tempat, kasih dan rahmat-Mu akan terus dialami dalam kehidupan mereka masing-masing. Berkenan Engkau ya Tuhan, menerima korban syukur persembahan umat-Mu, kiranya Engkau menguduskannya, agar dapat ditata kelola dengan penuh tanggung jawab demi kelancaran pelayanan di tengah jemaat. Memberkati seluruh umat-Mu di jemaat Masale. Engkau memberkati dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga. Memberkati anak-anak cucu mereka, memberikan yang terbaik kepada mereka. Memberkati opa-opa dan oma-oma di dalam menjalani hidup di tengah situasi yang sangat mencekam, sehingga Engkau dapat melalukan daripada mereka segala mara dan bahaya. Memberkati kekasih-kekasih kami yang telah turut mengambil bahagian dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih dan rahmat-Mu akan dinyatakan dalam hidup mereka, baik hamba-Mu selaku liturgis, Mama Fasri, biarlah kasih dan rahmat Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dalam kehidupan rumah tangga, dalam karya dan pekerjaannya, dalam kehidupan anak-anak karunia-Mu. Terima kasih untuk kekasih kami, Pina. Tuhan terus berkati dalam hidupnya, dalam pelayanannya. Pun demikian kekasih kami, Nando, Cali, Tuhan berkati dalam pelayanan bersama di jemaat ini. Memberkati kekasih kami organis yang boleh mengambil bahagian dalam pelayanan ini. Tuhan nyatakan kasih dan kebaikan-Mu dalam persiapan-persiapannya untuk menjadi hamba Tuhan di kemudian hari. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati rumah tangga hamba-Mu, memberkati hamba-Mu dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan, memberkati istri hamba-Mu yang dalam kelemahan tubuh, memberkati anak-anak hamba-Mu, Ade yang ada di Samarinda, Diel yang ada di Salodong, dan Epi yang ada di sini, memberkati Ita dan Geri. Inilah doa kami Tuhan, ungkapan syukur dan terima kasih kami, yang kami sampaikan kepadamu, di dalam satu nama, yakni Yesus Kristus, Tuhan Muhalis kami, yang selalu setia, mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Tiap Langkahku. Gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang
aku. Ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, terlebih khusus keluarga kekasih Bapak Kallo Bandaso, Bapak Agus Chandra Kallo, dan keluarga Bapak Yulianus sampai Mengalik. Jalanilah kehidupanmu, tetap takut akan Tuhan, percayalah kepada firman-Nya. Yakini bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, yang tidak akan pernah mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Karena itu saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk, dan kami menyampaikan bahwa besok tidak ada renungan dan doa malam karena pada pukul 19.00 akan dilaksanakan ibadah PKB, di mana yang akan mengambil bahagian adalah Bapak Pendeta Alfred Anggui. Mari kepada kaum Bapak kita persiapkan diri kita untuk ambil bagian di dalamnya. Terima kasih. Bapak Ibu jemaat Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah penyembahan kita pada malam hari ini. Kepada Bapak Pendeta Johnny Delima diucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya senantiasa diberi kekuatan, kesehatan yang baik di dalam tugas pelayanan, bahkan di dalam kehidupan selanjutnya bersama keluarga. Yang kedua, disampaikan terima kasih kepada keluarga yang terjadwal pada malam hari ini, keluarga Bapak Kolonel Purnawirawan Kallo Bandaso, keluarga Bapak Chandra Kallo, dan keluarga Bapak Yulianus sampai Mengalik yang telah menjadi mimbar pelayanan firman pada malam hari ini. Kiranya senantiasa sukacita dalam Tuhan dan Tuhan berkati. Dan berikutnya terima kasih kepada tim multimedia, organis, kantoria, dan semua pihak yang telah berupaya dalam mempersiapkan segala sesuatu sehubungan dengan pelaksanaan setiap tayangan ibadah secara virtual dari gedung gereja Jemaat Masale. Tuhan senantiasa memberkati. Selamat malam.